Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah, anak-anak sir yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan semusli dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk materi pelajaran daring ya, jarak jauh. Untuk tambahan materi pembelajaran di rumah. Seperti biasa kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Anak-anak sir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita kali ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar dan menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Adapun materi ini terdapat di dalam buku PAI di halaman 100 ya. Judul besarnya halaman 98 dan bisa dibaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari halaman 100 sampai 107. Nasihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang diberikan kedudukan dan keteladanan yang mulia. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberikan ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf ini adalah merupakan putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf mempunyai saudara sebanyak 11 orang. 10 diantaranya kakaknya ya dari ibu yang berbeda, sedangkan adiknya satu orang bernama Bunyamin, adik kandung ya. Saudara kandungnya yaitu adiknya bernama Bunyamin. Ayah Yusuf sangat sayang kepada sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf memiliki budi pekerti yang baik, sehingga ayahnya sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Karena ayahnya terlalu sayang kepada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang lain iri dan juga tidak suka dengan kasih sayang yang diberikan kepada Nabi Yusuf yang dianggap mereka berlebihan ya. Sehingga mereka kurang diperhatikan. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk Nabi Yusuf, yaitu bermaksud menyingkirkan Nabi Yusuf. Ya, awalnya mereka ingin menghilangkan nyawanya, membunuhnya, tetapi salah seorang saudaranya yang bernama Yahuda menentangnya. Ya, dan dia hanya mengatakan kita singkirkan, kita hilangkan saja dia dari hadapan kita dengan cara memasukkan ke sumur. Ya. Sehingga nanti kalau ada orang yang menemukan di sumur tersebut pasti akan dibawa dan dijual. Pasti dia akan dibawa jauh dari tempat kita ini. Akhirnya rencana itu mereka lakukan dan Nabi Yusuf pun dibawa ke suatu tempat dibawa bermain. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Dan baju Nabi Yusuf terlebih dahulu dibuka. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka sobek-sobek dan mereka lumuri darah binatang, seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan oleh binatang buas. Akhirnya berita ini dibawa kembali ke rumah dan ayahnya merasa sangat sedih, sehingga ayahnya senantiasa menangis sampai mata ayahnya menjadi tidak bisa melihat atau buta. Sampai pada suatu hari Nabi Yusuf diselamatkan oleh pedagang yang kebetulan lewat dan singgah untuk mengambil air minum di sumur tersebut. Akhirnya dia diselamatkan, dibawa ke kota dan dijual. Kemudian dijual dia kepada seorang raja yang bernama Kitfirul Aziz. Akhirnya setelah dia tinggal di tempat raja tersebut, lalu dia mendapat fitnah dari istri si raja. Ya, dia dituduh berbuat yang tidak baik terhadap istrinya. Tetapi berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf pun selamat
dari fitnah tersebut, dan akhirnya Nabi Yusuf mendapat ya penghormatan dengan diberikan kedudukan yang lebih tinggi lagi sebagai pejabat di daerah yaitu daerah Mesir. Nah, dia akhirnya setelah Nabi Yusuf menduduki jabatan ya menjadi bendahara suatu ya daerah tersebut. Nah, yang dimana program Nabi Yusuf adalah menyediakan stok bahan makanan untuk cadangan apabila terjadi bencana ya kemarau ataupun gagal panen, sehingga ini bisa menjadi cadangan stok untuk bahan makanan. Akhirnya ternyata perkiraan Nabi Yusuf benar sekali, terjadilah bencana, kekeringan, gagal panen, sehingga orang-orang di berbagai daerah kesulitan untuk mencari makanan, stok makanan yang ada hanya di daerah Mesir tersebut. Akhirnya berita ini terdengar kepada saudara-saudara Nabi Yusuf ya, sehingga ayah Nabi Yusuf memerintahkan mereka untuk datang ke daerah Mesir ini karena kabarnya ada seorang ya pejabat ya, seorang raja ya yang dermawan yang memiliki stok bahan makanan yang mungkin bisa ya mereka beli, mereka tukar. Nah, akhirnya mereka pun datang ke daerah Mesir tersebut ya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa raja itu adalah adiknya. Nah, tetapi Nabi Yusuf mengetahui bahwa mereka itu adalah kakak-kakaknya. Akhirnya Nabi Yusuf pun ya menerima mereka dengan baik. Kemudian mereka menyampaikan masuk datangannya dan Nabi Yusuf pun mengetahui masuk datangannya. Kemudian Nabi Yusuf memberikan apa yang mereka inginkan, stok bahan makanan. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, jika kamu ingin lagi stok bahan makanan, maka datanglah kemari, tapi dengan syarat kamu mesti membawa adikmu yang bernama Bunyamin. Ya, tanpa curiga mereka pun menyetujui, dan akhirnya mereka pun beberapa waktu kemudian ya datang lagi ya, kemudian dengan membawa adiknya yaitu Bunyamin. Akhirnya setelah itu Bunyamin pun berjumpa dengan Nabi Yusuf yang merupakan kakaknya ya saudara kandungnya. Akhirnya Nabi Yusuf pun memanggil Bunyamin ya dan menceritakan ya kejadian-kejadian yang dialami selama ini. Dan akhirnya Nabi Yusuf merencanakan ya sesuatu agar supaya Bunyamin bisa tinggal di kerajaannya. Nah, akhirnya dia rencanakan sesuatu sehingga kakak-kakaknya bisa meninggalkan adiknya. Akhirnya rencana itu berhasil dan kakak-kakaknya pun kembali ke kampung, ke daerah mereka menjumpai ayahnya tanpa membawa Bunyamin. Mereka pun menceritakan kejadian itu. Akhirnya ayahnya bertambah sedih. Akhirnya setelah itu Nabi Yusuf pun kembali ke kampungnya ya, menemui ayahnya yang sampai belum bisa melihat. Nah, akhirnya ketika Nabi Yusuf datang bertemu dengan ayahnya, akhirnya ayahnya pun dengan izin Allah ya bisa melihat kembali ketika mengetahui kedatangan Nabi Yusuf. Nah, akhirnya kembali keluarga mereka pun berkumpul kembali dan Nabi Yusuf menceritakan semua kejadian-kejadian itu, dan Nabi Yusuf pun memaafkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Nah, itulah beberapa kisah singkat tentang Nabi Yusuf. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di dalam video berikut ini ya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Ceritanya lucu sekali ya. Benar begitu kan, Bunyamin? Iya, ceritanya lucu sekali. Iya, perutku sampai sakit menahan tawa. Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Benar, ini tidak adil.
Ayah sangat sayang pada Yusuf. Sampai-sampai tidak mempedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal seharusnya kan kita yang lebih disayang sama ayah. Karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua? Terutama pada Yusuf. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Hah? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain, Yahuza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu, Yahuza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh, sehingga tidak ada lagi menghalangi antara kita dan ayah. Bereskan. Aku setuju sekali, dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Sebelas bintang. Rembulan. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan, dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya, ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, ayah? Iya, insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana, ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf, ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik, ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak keberatan Yusuf ikut bersama kalian. Tapi ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami, ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, ayah. Kami berangkat, ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik.
Kak, aku heran kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mempedulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal anakku sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Aha, ini dia yang kucari. Aku akan menyembelihmu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. Shh, tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, ayah. Maafkan kami. Hah? Mana Yusuf? Hah? Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, ayah. Hah? Saat itulah serigala buas menerkam dan membawa Yusuf, ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya, ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan. Sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami. Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Ayah, ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi, ayah? Ayah, ayah kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa ya? Ayah kenapa ya? Ayah, maafkan kami, ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit, ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis. Karena kepergian Yusuf, ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada apa ya? Dikumpulkan di sini. Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau
hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah, Ayah. Kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, mudah sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf, Tuan. Ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik, Tuan. Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Baiklah. Pengawal? Ya, Tuan. Berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik, Tuan. Hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dari lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu, Tuan. Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga... Raja Muda itu mengembalikan emas milik kita. Maha suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka.
Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melamun? Sebenarnya begini Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Oh, tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu? Benar. Ya, kau adalah saudaraku, Yusuf. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, Kak? Maukah kau mendengar ceritaku, Bunyamin? Iya, Kak. Ke-10 saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari, aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampanan, rupanya majikanku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sejak kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Alangkah mulianya Raja Muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal, menghentikan kami.
Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuan? Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuan. Ini pasti bagian dari... Baik, ya kira-kira itulah video tadi yang bisa disaksikan untuk menceritakan kisah keterangan Nabi Yusuf. Mudah-mudahan dari video yang sudah disaksikan tadi bisa kita lebih memahami kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kisah tadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan atau intisari dari materi kisah Nabi Yusuf ini ya. Yang pertama, Nabi Yusuf adalah Nabi yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Nabi yang sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya tentang dia mendapat kemuliaan, diangkat menjadi nabi. Kemudian yang ketiga, keteladanan Nabi Yusuf adalah tidak menaruh dendam sedikitpun kepada saudara-saudaranya, walaupun pernah dicelakai oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam ialah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Dan saat Nabi Yusuf dewasa, dia dipitnah dengan perbuatan yang tidak terpuji. Namun Nabi Yusuf tidak pernah menaruh dendam sedikitpun kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Nah, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini. Mudah-mudahan bisa kita meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Nah, di akhir materi kita ini seperti biasa, untuk kegiatannya mengerjakan latihan uji kemampuan di buku PAI halaman 106 sampai 107 ya, bagian A dan B. Kerjakan jawaban langsung ya, langsung jawab, tulis di buku tulis PAI dan dikirim ke Google Class atau ke WA Ser ya. Kalau Google Class sedang bermasalah, kirim ke WA. Nah, itu saja untuk materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.